Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan Bapak Andi Azizi Amin. Betul ya Pak ya? Betul. Tapi saya menyebutnya Bang Andi boleh ya? Nah, kita kayak di kampus saja Bang Andi aja lah. Bang Andi, oke. Dengan Bang Andi. Bang Andi, saat ini terdaftar sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari PKS ya Bang? Ya. Kenapa memilih PKS Dapil Bang? 4, jangan lupa dulu. Oh iya, Dapil 4, betul. Kenapa memilih PKS Bang? Kenapa memilih PKS? Karena PKS sekarang itu membawa wajah baru. Apa itu wajah barunya? Menjadi partai Islam rahmatan lil alamin. Menjadi partai Islam yang menyebarkan rahmah, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Baik bagi muslim atau non-muslim. Karena di alam semesta ini memang ada muslim, ada non-muslim. Oke, saya potong ya Bang. Silakan. Jadi kalau misalnya ada muslim dan non-muslim itu kan berarti ada juga dong ya pengurus PKS atau caleg PKS yang dari non-muslim ya? Bukan sekedar caleg, bukan sekedar calon legislatif yang non-muslim. Bahkan sekarang banyak anggota legislatif sudah menjadi anggota DPRD yang dari non-muslim. Luar biasa ya Bang. Karena prinsip itu tadi, prinsip PKS Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Tapi ini kayaknya sedikit yang tahu ya, artinya orang kan identik PKS itu ya partai yang memang eksklusif ya. Eksklusif gitu, kemudian orangnya Islam semua atau Islami semua. Tapi ini ternyata ada banyak yang non-muslim ya Bang ya. Makanya kita harus sering podcast begini. Oh iya. Oke, siap. Oke. Harus sering-sering supaya tahu, publik Indonesia tahu bahwa PKS itu bukan hanya Islam tetapi juga non-Islam, partai rahmatan lil alamin. Oke. Oke, Bang. Dapil 4 tadi ya, Bang. Dapil 4. Dapil 4. Dapil 4 kan kalau tidak salah Matraman ya, Bang. Kecamatan Matraman ya. Matraman, Cakung, dan Pulau Bang Andi tinggal di Matraman ya Bang, atau di Cakung Bang? Saya tinggal di Matraman. Istri saya itu lahir di Matraman. Ibu mertua saya itu pindah ke Matraman tahun 54. Jadi sudah sangat lama sekali. Ya, kami tinggal di Hutan Kayu. Oke Bang. Ini kan banyak sekali caleg ya Bang. Kemudian dengan jargon-jargon, dengan jualan-jualan yang beraneka ragam lah. Kalau Bang Andi sendiri, apa yang akan dibawa ketika misalnya nanti terpilih, mudah-mudahan terpilih ya Bang, menjadi caleg di DPRD DKI Jakarta gitu. Apa yang akan dibawa ke sana Bang? Saya sejak menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia 2016 sampai 2019, salah satu jargon yang sering saya sampaikan ke teman-teman itu adalah sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan syarat pertama untuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau orang lapar, ya apa adilnya gitu, ya. Jadi sejak tahun 2016 dan itu saya pasang di PP saya, keadilan ekonomi, NKRI maju adil makmur dan keadilan ekonomi. Nah, itu dalam konteks Indonesia. Nah, saya sekarang ditugaskan oleh PKS, DPW PKS DKI Jakarta untuk berkompetisi Fastabiqul Khairat pada DPRD, caleg DPRD DKI Jakarta. Otomatis kalau dulu saya bicara Indonesia, saya perkecil skopnya menjadi keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Jakarta. Dan itu visi saya, nomor 2. Ya. Jadi saya punya 2 visi. Visi nomor 1-nya itu adalah transformasi digital UMKM. UMKM atau SME, Small Medium Enterprises, ya, karena ketika kita berbicara keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Jakarta, maka kita bertanya 2 hal. Satu, seluruh berarti mayoritas. Mayoritas pelaku usaha di Indonesia itu siapa? Di atas 90% adalah SME,
small medium enterprises atau UMKM. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara keadilan ekonomi, maka target atau sasaran utamanya itu siapa? Pelaku-pelaku ekonomi. Karena kalau pelaku ekonomi ini makin kemudian terjadi dua hal yang utama dalam usaha itu, satu sustainability, yaitu keberlanjutan usahanya, yang kedua scaling up usahanya, terjadi proses peningkatan skala usahanya, pembesaran usahanya. Dan itulah yang disebut, dan sekarang itu menjadi niscaya, menjadi lebih visible, lebih memungkinkan karena kita punya digital. Itulah yang kami sebut sebagai transformasi digital UMKM. Jadi dua visi, ya, sebagaimana saya juga nomor 2, ya. Ini simbolnya nih. Simbolnya begini. Yang artinya apa? Peace. Orang kan kalau bilang peace kan catatan dua gini, ya. Atau victory juga, kemenangan, insya Allah. Ya. Kemudian peace, bahasa Arabnya itu salam. Bahasa Arabnya itu salam. Jadi saya mengangkat dua visi. Visi pertama, transformasi digital UMKM. Yang kedua adalah keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Jakarta. Begitu ceritanya. Oke. Jadi kalau visi yang diangkat adalah keadilan ekonomi, jadi menurut Bang Andi itu ekonomi sekarang belum adil ya, Bang? Bukan saya yang berbicara. Yang berbicara itu adalah Bank Dunia. Yang berbicara itu adalah laporan Biro Pusat Statistik Indonesia BPS. Baru-baru ini dirubah standar tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan yang disebut miskin itu apa? Dan menurut Sri Mulyani Indrawati, ya, Bapak Menteri Keuangan kita, Ibu Menteri, ya, maaf Ibu Menteri, kok jadi Bapak, ya, itu 40% orang Indonesia itu masih miskin kalau memakai standar Bank Dunia yang baru. Dan kita nggak bisa terus memakai standar lama, ya, kita harus membuat, apalagi Jakarta, ya, apalagi Jakarta yang merupakan kota metropolitan, ya. Dalam banyak hal Jakarta ini memang realitasnya metropolitan, haruslah kemudian bergerak bahkan membandingkan dirinya dengan kota-kota metropolitan di dunia ini, dengan Chicago, dengan Washington, dengan Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, karena ini kota metropolitan. Nah, kalau nanti menjadi anggota legislatif itu kan bukan tataran eksekutor, ya, Bang? Ya. Tapi lebih ke arah pengambil kebijakan, ya, atau pengusul kebijakan lah, ya, seperti itu. Nah, konkretnya paling konkret ya, Bang, untuk dapilnya Bang Andi nanti di Matraman, Cakung, Pulau Gadung itu apa yang akan dilakukan, Bang? Iya. Saya jelaskan ya fungsi anggota legislatif. Dia ada fungsi budgeting, menyusun kebijakan anggaran, tentu bersama-sama dengan eksekutif, ya. Yang kedua adalah supervisi, ya, mengawasi pelaksanaan anggaran ini. Dan kemudian yang ketiga itu adalah advokasi. Tiga kebijakan ini saling terkait. Ya. Ketika kita berbicara action di lapangan, mau nggak mau kita berbicara anggaran, kan? Inilah beda antara pemerintah dengan NGO, non-government organization atau LSM. Kalau LSM sekedar advokasi, tetapi pemerintah ini, ya, yang ditugaskan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat itu punya kebijakan anggaran, budgeting. Karenanya kemudian, ya, tentu dengan latar belakang saya sebagai dosen, dulunya saya lama jadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ya, kemudian alhamdulillah bisa memahami dengan baik ini budgeting, ya, karena memang saya dulu jurusan ilmu ekonomi, memang diajarkan itu, ada ekonomi publik, ya, dan lain-lain itu, ya, yang kemudian nanti diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan daerah. Nah, pada bentuk konkretnya, ya, selain pelatihan-pelatihan UMKM, ya, peningkatan kapasitas UMKM, ya, juga kita akan melihat APBD ini sudah
seberapa jauh ramah terhadap UMKM, pro UMKM. Ini penting ya, karena Jakarta yang metropolitan ini tanpa kemudian mengurangi peran yang atas ya. Yang atas mereka sudah bisa berkembang terus saja berkembang. Ya. Kita bukan berarti musuhi yang besar-besar, enggak. Silakan, apalagi Jakarta ini metropolitan. Tetapi yang UMKM ini harus naik kelas. Oke. Ada scaling up. Dan itu sekarang menjadi niscaya dengan adanya teknologi digital. Sehingga nanti itu kita harapkan dengan berjalannya waktu, Jakarta ini menjadi salah satu kota di Indonesia yang bisa memberi contoh-contoh terbaik, best practices untuk pengembangan UMKM di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Gitu. Oke Bang, ngomongin UMKM memang. Kalau di Jakarta Timur sendiri, khususnya di dapil yang Bang Andi di situ akan bertarung ya Bang, di konstelasi politik nanti. Ada berapa UMKM Bang? Apakah sudah punya datanya atau gimana Bang? Saya sendiri mulai tahun 2020 itu mendirikan organisasi namanya Gerakan Konsumen atau Pergerakan Konsumen Jadi Produsen. Jadi kami di situ sudah terlibat, bukan karena saya mau nyalek, saya konsen kepada UMKM. Dan dengan pemahaman saya terhadap ekonomi Indonesia dan perintah konstitusi supaya Indonesia ini menjadi NKRI maju adil makmur, itu memang solusinya di UMKM. Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita memang ingin serius melaksanakan perintah Pancasila, yaitu keadilan ekonomi bagi seluruh Indonesia, melaksanakan perintah konstitusi terwujudnya NKRI maju adil makmur, maka tidak ada pilihan lain kecuali UMKM ini kita berdayakan. Mereka sudah ada, ya. Bukan kita tidak starting from the scratch, ya. Kita tidak mulai dari nol, ya. Dan saya pun tidak mulai dari nol. Saya kemudian terjun ke UMKM pada tahun 2020 itu dengan satu kesadaran bahwa solusi ekonomi Jakarta dan solusi ekonomi Indonesia untuk kemajuan, untuk better off, untuk sesuatu yang lebih baik itu memang UMKM. Tanpa kemudian kita mengkonfrontir dengan pengusaha-pengusaha besar. Karena menjadi Jakarta yang adil, keadilan ekonomi bagi seluruh Jakarta itu perintah konstitusi. Perintah konstitusi. Jadi kalau di level provinsi seperti Jakarta, maka itu perintah konstitusi terhadap pemerintahan Jakarta. Dan pemerintahan Jakarta itu ada legislatif, eksekutif. Utamanya walaupun ada yudikatif, tapi yudikatif kan sifat hierarki ya. Tapi dua utamanya, legislatif sama eksekutif. Bayangkan kalau nanti itu best practices, praktek-praktek terbaik dari ekonomi UMKM di Jakarta ini itu bisa kita lahirkan dari Jakarta, dan itu bisa kita tularkan ke provinsi lain Indonesia atau ke kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Gitu. Menarik sekali Bang Andi, obrolannya tentang UMKM, tentang visi misi Bang Andi untuk menjadi ALEG ya Bang. Mudah-mudahan terpilih Bang, sehingga apa yang tadi disampaikan bisa terrealisasi. Tadi di Dapil 4, pemilihan untuk DPRD DKI Jakarta, Rawamangun, Cakung, dan Matraman. Matraman ya. Pulau Gadung. Oh ya, Matraman ya Bang ya. Matraman, Pulau Gadung, dan Cakung. Siap Bang Andi, terima kasih banyak obrolan kita pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di next time selanjutnya. Terima kasih Bang Andi. Peace.